I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh dosen kami yaitu Tohadi SH MSI Universitas Magelang. Jadi kami adalah semester 8 kebetulan mendapatkan pembahasan sosiologikal jurisprudence. Jadi kita di sini dalam satu kelompok ada 5 orang. Pertama itu Hasbullah, saya sendiri, dan yang kedua Nur Khalifah. Terus ketiga Muhammad Fikri, keempat Muhammad Ridwan, dan yang kelima Dewi Adi. Akal merupakan pemberian Tuhan yang sangat luar biasa kepada penciptanya, khususnya kita sebagai manusia. Dengan akal, manusia dapat memberikan warna pandangan dalam melihat segala hal. Seperti halnya dalam berbagai aliran filsafat hukum dengan beragam perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dalam menilai konstruksi hukum yang ada khususnya di Indonesia. Tak terkecuali aliran sosiologikal jurisprudence. Aliran ini berkembang di Amerika Serikat. Pada prinsipnya, aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, atau hukum yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Sesuai yang dimaksud di sini adalah bahwa hukum itu betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa aliran sosiologikal jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum. Nah, ini kadang-kala orang menyamakan kedua disiplin ilmu ini. Nah, sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan sociological jurisprudence merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, begitupun dengan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang dari sosial yang mempelajari bagaimana pengaruh masyarakat kepada hukum, seperti gejala-gejala yang terdapat di masyarakat, penerapannya seperti apa, efektif atau tidak, yaitu bagaimana pengaruh hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Berdasarkan uraian kedua perbedaan tersebut, dapat kita lihat bahwa sociological jurisprudence cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum
cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Jadi sangat berbeda ya antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum itu sendiri. Nah, dengan hadirnya sociological jurisprudence tentu ada masalah-masalah yang hendak direspon. Jadi sociological jurisprudence itu sebenarnya merespon ada dua aliran yang ada di aliran filsafat hukum, yaitu aliran positivisme hukum dan aliran atau mazhab sejarah. Kita bahas terlebih dahulu apa itu aliran positivisme hukum. Jadi pemikiran aliran ini muncul pada abad 19. Aliran positivisme hukum dipisahkan dua corak sebenarnya, yaitu aliran hukum positif analisis atau biasa disebut sebagai positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin, dan aliran hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Nah, kedua corak saya akan jelaskan di sini. Pertama adalah aliran positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin, mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa atau hakikat hukum adalah pemerintah. Hukum dipandang suatu yang tetap atau stagnan, logis dan tertutup. Kekuasaan superior itu yang memaksa orang lain diatur taat dan mengarahkan tingkah laku orang lain yang dikehendakinya. Hukum merupakan perintah yang memaksa, boleh saja sifatnya bijaksana dan sebaliknya. Jadi aliran positivisme sosiologis ini itu lebih menekankan pada hal yang sifatnya memaksa, dan hukum itu lebih menguntungkan pemerintah atau penguasa itu sendiri. Ada yang sifatnya bijaksana dan ada juga sifatnya sebaliknya seperti itu. Nah, masuk corak kedua yaitu hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir seperti yang non yuridis, sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Hukum menurut Hans Kelsen suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukan menyoal bagaimana hukum itu seharusnya, tapi apa hukumnya itu. Yang dipakai adalah hukum positif dan bukan yang dicita-citakan. Jadi kedua tokoh aliran positivisme hukum terdapat bahwa hukum itu dapat dikatakan hukum ketika ia menjadi ketetapan pihak penguasa atau pemerintah dan bukan yang dicita-citakan. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhab sejarah. Mazhab sejarah mengatakan bahwa hukum yang dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah di mana hukum itu timbul. Pandangan tokoh dari mazhab ini yaitu Predikal von Savigny. Menurut pandangannya bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dengan titik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa yang masing-masing memiliki jiwa rakyat, baik menurut waktu dan tempat.
Kekuatan hukum terletak pada rakyat yang terdiri dari kompleksitas individu. Mereka mempunyai ikatan rohani dan menjadi kesatuan bangsa. Hukum harus mendapatkan bahannya, yaitu dari rakyat dan ahli hukum, dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan di masyarakat. Hakikat hukum menurut Safini adalah sebagai cerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu sendiri, dan semua hukum berasal dari adat istiadat atau kebiasaan, melainkan bukan dari bentuk undang-undang. Proses dialektika kedua mazhab, yaitu aliran positisme hukum dan mazhab sejarah, yang mengilhami hadirnya aliran sosiologikal jurisprudens sebagai dari aliran positisme hukum dan mazhab sejarah. Oke, baik, saya di sini melanjutkan pemateri, yaitu berkaitan tentang sosiologikal jurisprudensi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sosiologikal jurisprudensi merupakan aliran yang menengah proses dialektika antara aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah. Tokoh dari aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Spon, yang mana Eugen Ehrlich berpandangan bahwa pusat daya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum, tetapi terletak di masyarakat itu sendiri. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang pandangan kedua yaitu Roscoe Spon, bahwa hukum harus dipandang sebagai lembaga kemasyarakatan, fungsinya untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas daripada ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Roscoe Spon juga berpendapat bahwa living law merupakan sintesa dari tes positisme hukum dan antites mazhab sejarah. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Yang menjadi unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akan yang terdiri atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pada prinsipnya, akal dan pengalaman itu bukan hal yang patut dipertentangkan, sebab keduanya sangat penting menjadi instrumen penumpang pengetahuan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait relevansi aliran filsafat sosiologikal jurisprudensi dalam konteks hukum sekarang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aliran ini menjadi perspektif yang mendamaikan antara aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah hadir di tengah-tengahnya. Pandangan ini cukup dewasa melihat dinamika dalam perspektif hukum, yaitu bahwa selain hukum perlu menjadi kesepakatan atau ketetapan oleh penguasa, juga eksistensi hukum harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hukum positif itu akan lebih efektif ketika dapat hidup di tengah-tengah masyarakat. Aliran hukum ini akan selalu relevan ketika dikaitkan pada semua permasalahan hukum hingga konteks saat ini. Contoh kasus yang sangat mudah dipahami
terkait relevansi aliran hukum sosiologikal jurisprudensi ini adalah pada kasus tersangka pembunuhan Brigadir Yosua oleh Baradae. Antusias masyarakat mengikuti jalannya persidangan dari awal hingga akhir putusan. Dukungan publik begitu masif untuk menyuarakan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Hukum positif tidak mampu mengakomodir rasa keadilan rakyat sehingga hakim ketua harus menetapkan putusan bukan hanya berdasarkan hukum positif, harus juga memenuhi rasa keadilan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang paling mendekati sosiologikal jurisprudens adalah hasil putusan Baradae atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelum putusan akhir ke-30, jaksa penuntut umum menuntut Baradae 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana. Alasan jaksa menuntut Baradae dengan hukuman 12 tahun penjara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Baradae terbukti menjalankan perintah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo untuk menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Dengan aktifnya pemberantasan kasus ini, masyarakat turut aktif mengikuti proses jalannya persidangan, mulai dari awal hingga akhir putusan. Begitu besar dukungan publik tertuju pada keluarga korban demi mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Tak terkecuali dukungan kepada Baradae yang dinilai tidak adil oleh masyarakat ketika jaksa memberi tuntutan selama 12 tahun penjara. Begitu alotnya proses persidangan hingga hakim ketua selain berpedoman pada undang-undangan, hakim nurani juga harus mengakomodir suara publik yang begitu aktif menyuarakan keadilan. Setelah waktunya tiba sidang putusan akhir, hakim ketua secara tegas memutuskan serta menetapkan Baradae yang sebelumnya dituntut oleh jaksa 12 tahun penjara menjadi 1 tahun dan 6 bulan penjara. Seketika, kebisaan seluruh masyarakat menyambut putusan akhir tersebut. Mereka merasa sudah mendapatkan keadilan bagi Baradae yang telah diperintahkan oleh atasannya menghabisi nyawa Brigadir Yosua dan bersedia membuka semua rahasia di balik pembunuhan tersebut. Dalam hukum memang perlu melihat berbagai aspek untuk memenuhi keadilan, sebagaimana pandangan kemudian Erdrich, yaitu bahwa hukum positif akan hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Bang Ismail. Oke, baik. Terima kasih pada semua teman-teman yang sudah presentasi berdasarkan tugasnya masing-masing. Kali ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait pembahasan sosiologikal jurisprudensi. Jadi pada prinsipnya hadirnya aliran pada filsafat hukum yaitu sosiologikal jurisprudens pasti ada yang direspon. Mustahil dia hadir tanpa ada yang direspon. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada dua aliran yang direspon, yaitu aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah. Sebagaimana kedua aliran ini sebenarnya mengalami suatu dialektika atau suatu dinamika pemikiran dalam hukum filsafat hukum itu sendiri. Positivisme mengatakan bahwa hukum itu dikatakan hukum ketika dia dalam bentuk hukum positif. Nah, sedangkan
aliran atau mazhab sejarah ini mengatakan bahwa sebenarnya konstruksi hukum itu tidak terlepas daripada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Nah, sedangkan sociological jurisprudence ini mengatakan bahwa betul bahwa hukum itu tidak terlepas daripada hukum yang ditetapkan atau hukum positif. Begitu juga pengaruh hukum itu tidak terlepas daripada kejadian-kejadian yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu pandangannya mazhab hukum. Nah, artinya bahwa kedua pandangan yang bertikai ini, jurisprudence tidak memihak ke salah satunya, tapi mengambil semua pandangan-pandangan kedua ini, atau disebut sebagai sintesis dari tesisnya itu positivisme hukum, antitesisnya adalah mazhab sejarah. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.